Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bella berjumpa lagi dengan Ustazah Siti Harina Fitri dalam pelajaran prakarya. Oke, gimana kabarnya abang dan kakak? Insya Allah sehat selalu ya. Oke, kita masih dalam situasi daring dan maka itu kita masih ada video-video pembelajaran. Oke, baiklah sebelum kita memulai, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sudah masuk semester baru, yaitu semester 2. Dan kita hari ini juga masuk ke bab baru atau pembahasan baru, yaitu tentang kerajinan limbah bahan keras. Oke, jadi untuk gambaran bab kita ini nanti kita akan membahas tentang konsep kerang, kaca, keramik, dan botol plastik, yang mana akan diolah menjadi berbagai macam produk kerajinan. Oke, jadi itu tadi yang akan kita bahas, ada kerang, kaca, keramik, dan botol plastik. Jadi hari ini kita akan membahas dulu yang pertama, yaitu tentang kerang. Kita akan membahas tentang jenis-jenis kerang, bentuk kerang, hasil kerajinan kerang, dan berbagai contoh gambarnya. Oke, baiklah. Apa aja kerang yang akan kita bahas? Oke, pastinya ada kerang darah, kerang hijau, kerang bambu, kerang tiram, next kerang bulu, kerang simping, kerang kepah, dan kerang macan. Oke, jadi yang pertama yang kita akan bahas yaitu tentang kerang. Kerang sangat digemari pecinta seafood di Indonesia. Ayo, siapa yang belum pernah makan kerang? Pasti sudah pernah kan? Sudah dong. Kerang banyak ditemukan dekat perairan, namanya juga seafood. Kerang sering diolah menjadi makanan cepat saji dan cangkangnya dibuang begitu saja. Cangkang kerang yang dibuang akan menjadi limbah atau sampah. Jadi orang yang cerdas harus bisa memanfaatkan situasi ini dengan mengolahnya menjadi produk yang berguna dan bernilai tinggi. Ayo, siapa yang mau menjadi salah satu orang cerdas itu? Ya, orang yang memanfaatkan situasi, yaitu salah satunya mengolah sampah menjadi bahan kerajinan, atau mengolah sesuatu yang tidak berguna menjadi sesuatu yang nantinya akan berguna lagi gitu. Oke. Pembuatan produk tersebut harus disesuaikan dengan jenis kerang yang ada. Beberapa jenis kerang memiliki sifat dan karakter yang berbeda. Oke, bukan hanya orang, kerang juga memiliki karakternya sendiri, karakternya beda-beda gitu ya. Oke. Yang pertama itu tadi ada kerang darah. Oke, ini contohnya, udah pernah lihat kan? Kerang-kerang rebus nih, yang suka makan kerang rebus pasti udah gak asing lagi nih sama kerang darah. Kerang darah merupakan kerang yang hidup di bebatuan Teluk Pasifik. Ciri-ciri kerang darah yaitu dagingnya berwarna orange dan abu-abu. Memiliki 2 keping cangkang yang tebal dan lonjong. Selain itu, cangkangnya berwarna putih ditutupi garis yang berwarna kuning kecoklatan sampai coklat. Oke, bisa dilihat. Ini dia. Oke. Kerang darah yang dewasa memiliki ukuran 6-9 cm. Adapun karakteristik kerang darah adalah berbau amis, teksturnya lunak namun kenyal, dan dagingnya berwarna merah kecoklatan. Untuk penderita darah rendah, kerang ini sangat cocok dikonsumsi karena banyak mengandung zat besi yang berfungsi membentuk kembali sel-sel darah merah yang hilang. Oke, itu dia kerang darah. Oke, ini merupakan hasil dari orang-orang cerdas tadi. Ya, hasil dari memanfaatkan situasi, yaitu mengolah sesuatu yang tidak bagus menjadi bagus. Mengolah sesuatu yang tidak layak pakai lagi menjadi bisa dipakai lagi.
Oke, ini dia kerajinan tempat tisu, lampu. Kemudian juga bisa digambar-gambar seperti ini. Oke, jadi lihatlah dari limbah atau sampah kulit kerang tadi bisa menjadi sesuatu yang cantik seperti ini. Oke. Kemudian ada kerang hijau. Kerang hijau memiliki karakteristik antara lain cangkang berwarna hijau, pastinya namanya sudah kerang hijau, berbentuk pipih dan panjang. Oke, bisa dilihat pada contohnya ini. Serta halus dan tidak bergaris. Ya, bisa dilihat betapa glowingnya dia ya. Oke. Kerang ini memiliki penyebutan berbeda di berbagai daerah di Indonesia. Misalnya di Jakarta dikenal sebagai kerang kijing, di Riau dikenal sebagai kemudi kapal, dan di Banten dikenal sebagai kedaung. Oke, ini salah satu hasil kerajinan dari kerang hijau. Oke, sangat cantik, menjadi sebuah anting-anting. Oke, selanjutnya ada kerang bambu. Kerang bambu memiliki bentuk agak berbeda dari kerang lainnya. Kerang ini memiliki cangkang seperti bambu dan berwarna hijau. Bisa kita lihat pada contohnya nih. Bentuknya yang panjang seperti bambu, yang ukurannya sekitar jari jempol orang dewasa lah. Inilah keunikan kerang bambu. Beda dia dari kerang-kerang yang lainnya. Daging kerang ini berwarna putih seperti daging udang yang telah dikupas. Kerang bambu banyak terdapat di perairan kota Madura yang dikenal sebagai lorjuk. Rasa daging kerang ini sangat gurih dan ada rasa manisnya seperti udang segar. Oke, ini dia dagingnya. Oke, selanjutnya kita masuk di kerang bulu. Asik kerang bambu aja. Oke, kerang bulu. Bisa kita lihat pada gambarnya. Dia memiliki bulu-bulu halus. Kerang bulu hampir mirip dengan kerang darah. Cangkangnya bergaris dan berbentuk cembung melebar, namun memiliki bulu-bulu hitam kecil. Oke, itu yang membedakan dia dari kerang darah. Kerang darah tadi tidak memiliki bulu, sedangkan kerang bulu memiliki bulu-bulu hitam kecil. Oke, jadi tidak harus khawatir dengan bulu yang menempel karena kerang ini aman untuk dikonsumsi asalkan dibersihkan dengan maksimal. Jadi kamu dapat membersihkan kotorannya dengan cara merebusnya 2 kali dengan air rebusan yang berbeda. Oke, jadi direbusnya 2 kali, airnya diganti-ganti gitu. Hal ini bertujuan agar kotoran yang menempel pada bulu-bulu halusnya dapat terbuang dengan sempurna. Kemudian rebuslah kerang bulu yang utuh bersama cangkangnya. Jika direbus, cangkangnya akan terbuka sehingga daging kerang lebih mudah diambil ketika sudah matang. Ini dia, isinya pun hampir sama dengan kerang darah. Oke, selanjutnya ada kerang tiram. Ini dia contoh dari kerang tiram. Kerang tiram memiliki cangkang yang cenderung pipih, berkapur juga keras seperti batu karang. Meskipun rendah energi, kerang ini memiliki keunggulan lain yakni mengandung kalsium, vitamin A, dan vitamin B12 yang tinggi. Bahkan banyak orang pesisir yang mempercayai kerang ini lebih baik dimakan mentah agar kandungan gizinya tidak hilang. Karena tiram sangat dikenal sebagai bahan saus untuk bumbu penyedap masakan yakni saus tiram. Oke, itu dia. Ini contoh daging dari kerang tiram, putih-putih. Oke, ini dia salah satu contoh dari kerajinan kerang tiram. Menjadi miniatur miniatur kolam. Ini kerang tiramnya ini.
Ini dia kerang tiramnya. Oke, itu dia kerang tiram. Next, kita masuk ke kerang simping. Oke, bagi para perajin, kerang simping ini sangat bernilai karena digunakan sebagai bahan utama aneka kerajinan. Karena bentuknya yang cantik. Karakter kerang simping adalah memiliki cangkang yang berbentuk pipih, berwarna putih kecoklatan di bagian luar dan putih di bagian dalam. Daging kerang simping bertekstur kenyal dan padat. Selain itu, kerang ini memiliki keistimewaan lain, yakni aman dimakan dalam keadaan mentah. Karena tak memiliki bagian tubuh penyaring, pada kerang jenis lainnya racun dan bakteri biasanya tertinggal dalam bagian tubuh penyaring. Di mana di daerah Gresik, kerang simping menjadi makanan khas yang dibuat sebagai keripik untuk cemilan. Oke, bisa kita lihat dari bentuknya kerang simping ini sangat cantik dan warnanya pun udah cantik dari bawaannya gitu. Nggak pala dicet-cet pun emang udah cantik gitu kan. Makanya dibilang tadi ini kerang ini sangat bernilai bagi para pengrajin. Oke, ini dia contoh-contoh kerajinannya, sangat-sangat cantik kan? Oke, jadi untuk kakak dan abang, jika punya kerang simping jangan langsung dibuang, disimpan dulu. Mana tahu suatu saat lagi moodnya baik, lagi pengen buat kerajinan, jadi bisa buat kerajinan. Oke, seperti ini contoh-contohnya. Cantik kan? Dari limbah bisa menjadi cantik seperti ini. Oke, jadi kalau mau membuang sampah itu dipikirkan dulu. Mana tahu masih bisa diolah kan? Simpan aja dulu gitu. Oke, selanjutnya kita masuk kerang kepah. Daerah tempat tinggal kerang kepah adalah di sungai-sungai besar atau hutan mangrove. Karakteristik dari kerang kepah adalah memiliki cangkang yang berbentuk seperti piring, cembung di bagian tengah, pipih di bagian pinggir dan berwarna putih. Oleh sebab itu ada juga yang menyebut kerang ini sebagai kerang putih atau kerang kepah tahu karena putih ya. Oke, kerang kepah ini juga banyak macamnya, juga banyak warna-warnanya gitu ya. Ini dia contohnya. Oke, ini dia salah satu hasil dari kerajinan kerang kepah. Ayo, ada yang tahu di mana bagian kerang kepahnya? Iya, di bagian badannya ini. Di bagian kepala dan badannya. Iya. Oh. Iya. Jadi kerang-kerang ini juga cantik digabungkan dengan kerang-kerang lainnya. Bisa dilihat di sini ada kerang darah. Nih, kerang darah. Dan ini kerang bambu. Panjang-panjang nih. Ini kerang bambu nih. Gitu. Oke, jadi kalau digabungkan semakin cantik kan? Oke, baiklah, terakhir kita masuk ke kerang macan. Kerang macan memiliki cangkang yang bermotif loreng seperti macan. Oke, makanya dia disebut dengan macan. Kerang ini memiliki cangkang keras sehingga disebut juga sebagai keong macan. Kerang ini banyak dijumpai di perairan Indonesia, yakni di pantai utara dan selatan Jawa. Meski demikian, kerang ini lebih banyak dimasak menjadi makanan mewah di restoran negara Eropa. Oleh karena itu, tidak heran jika kerang macan dari Indonesia banyak yang diekspor. Wow, Indonesia sangat kaya ya. Kerang pun diekspor ke luar negeri. Oke, itu dia kerang macan. Emang motifnya macan ya. Oke, ini dia contoh dari hasil kerajinan kerang macan. Oke, itu saja tadi pembahasan kita. Jadi, untuk kuisnya, carilah jenis kerang lain yang belum dijelaskan dalam video ini yang kakak dan abang tahu sebanyak mungkin dan tuliskan penjelasannya. Oke, mari cari contoh-contoh kerang lain karena contoh kerang tuh bukan segini aja, banyak. Jadi mari kita mencari-cari contoh yang lainnya.
Oke, jadi cari sebanyak mungkin dan tulis penjelasannya juga. Oke ya, jadi bisa kita simpulkan juga dari pembahasan kita pada hari ini. Jadi kalau sampah itu jangan langsung dibuang, apalagi sampah-sampah yang kemungkinan bisa diolah kembali seperti sampah atau limbah kerang, kulit kerang yang tadi itu. Jadi bisa kita lihat tadi kan hasil kerajinan yang cantik-cantik sekali. Jadi jika kakak dan abang sekalian mana tahu baru siap makan kerang, kulit itu jangan dibuang, disimpan aja dulu gitu kan. Mana tahu nanti suatu saat kakak dan abang lagi mood untuk mengolahnya dan akan menjadi suatu yang cantik dan bisa dijadikan bisa dijual gitu loh kan, bisa jadi uang tambahan. Atau mana tahu kakak dan abang mau membuat buka jadi usaha kerajinan kerang, kan siapa tahu. Oke, itulah. Baiklah, sekian aja pembahasan kita pada hari ini. Mari kita tutup dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baiklah, sampai berjumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.